Oke, sebelumnya selamat terlebih dahulu. Kalian sudah masuk semester 2 ya. Sorry, semester 3. Eh, saya harap kalian yang semester 3 ini jauh lebih baik ya dari kalian semester 1 maupun 2 terlebih dahulu. Oke, saat ini saya akan mereview ya untuk MSK dan blog histologi dari blog MSK. Jadi sama seperti biasa, kalau MSK pastinya eh, tentang tadi mungkin sudah dibahas sedikit oleh Dokter Hendra ya, pastinya tentang otot dan tulang ya, jaringan otot dengan jaringan tulang. Nah, seperti kita tahu, otot pastinya berperan utamanya sebagai kontraksi ya. Jadi untuk menggerakkan anggota tubuh secara sadar atau tidak. Dan tubuh ini pastinya ada 40% juga terdiri dari otot dan lebih dari 600 terdiri dari otot rangka. Selnya pipi dan juga panjang juga berkontraksi melalui pengubahan lemak dan glukosa yang nantinya menghasilkan gerakan dan energi panas. Otot inilah yang melekat pada kerangka sehingga memelihara sikap tubuh. Nah, ya seringkali ketika mungkin tulang kita bermasalah, ya, kenapa kita harus fisioterapi? Itu sebenarnya juga supaya otot kita kuat ya, karena tadi saya katakan bahwa otot itu juga sebenarnya berfungsi juga selain untuk melekat, ini juga ada fungsi sebagai untuk menopang juga untuk tubuh ya. Dan saat istirahat biasanya otot akan terjadi tonus, jadi tidak kendur sama sekali, namun tegang, tapi tetap bergantung dari usia ya, gender dan kondisi tubuh dari seseorang. Otot lurik kalau dalam keadaan segar, warnanya adalah merah muda, di situ menandakan bahwa banyak pembuluh darah dan pigmen. Dan berdasarkan warnanya terbagi dari otot merah dan putih, dan seratnya terdiri atas sel dengan bentuk silindris berujung runcing atau agak membulat, dan intinya banyak antara otot dan tendon. Kekuatan suatu otot didasarkan pada jumlah total serat ya yang menyusun otot. Dan biasanya kalau beberapa orang yang kita rajin berolahraga itu mengalami hipertrofi, jadi pembesaran otot ya, bukan hiperplasia. Seperti kita tahu ya, saya juga masih ingat ada beberapa pembungkus dari otot, sama otot Inggris ya. Ada endomysium, perimysium, dan epi. Yang paling dalam adalah endo, jadi membungkus sabut otot. Kalau peri itu adalah yang membentuk berkas atau fasciculus. Kalau episium adalah jaringan yang paling luar, yaitu di mana dia yang menyelubungi otot. Jadi setiap serat otot pembuluh darah yang mengalir melewati otot rongko itu tampak bercabang di dalam episium ya. Dia akan menembus septa perisium dan membentuk anyaman kapiler dalam endosium. Ini sudah mengingatkan ya untuk gambarnya kembali untuk bagaimana dari pembungkus otot. Mekanisme kontraksi mungkin ini lebih dijelaskan ya pada secara fisiologi, tapi kalau secara histologinya saya akan menjelaskan bahwa di sini kalau rangsangan atau impuls yang ditransmisikan pastinya dari saraf ya, terutama dari medula spinalis ketika kita terjadi rangsangan ya atau impuls terus menuju ke serat otot yaitu melalui dari saraf motorik. Dan otot itu tersusun atas ratusan hingga ribuan miofibril yang mengandung sarkomer ya. Dan setiap sarkomer terdapat filamen yang tersusun secara tumpang tindih. Di sini membentuk pola terang gelap ya pada otot rangka dan biasanya antara ada filamennya juga yang aktin dan miosin ya. Ini secara gambaran keseluruhan. Biasanya ada juga beberapa pernah kakak tingkat kalian juga meneliti ya tentang bagaimana otot ini dengan menggunakan pita gelap dan terang. Tapi memang alatnya tidak ada di kita. Alatnya sebenarnya ada di biotek. Kalau kalian juga suka meneliti nantinya di deskripsi bagaimana untuk kalian melihat pita pita ini sebenarnya bisa terlihat ya. Tapi bukan dengan mikroskop, tapi ada sebuah alat khusus ya. Nah, ini juga mungkin kalian sudah dapat ya secara fisiologinya bagaimana mekanisme kontraksi yang pastinya filamen miosin itu bergeser. Jadi di antara filamen aktin sehingga menyebabkan pastinya karena dia bergeser, filamen aktin itu masuk akan makin jauh di antara filamen miosin. Sehingga miosin ini yang awalnya memiliki tonjolan ya, seperti biasanya kayak pemukul golf itu ya bentuknya itu tertambat pada filamen aktif dan tidak memberi kesempatan bergeser kembali.
Di sinilah karena tidak bisa bergeser, ya pastinya akan mempertahankan ketegangan dalam keadaan kontraksi. Penambatan itu terjadi akibat pemecahan adenosin trifosfat ya pada tonjolan itu yang berakibat pelepasan energi. Jadi ion kalsium yang dilepaskan oleh triad otot. Kontraksi juga bisa karena reaksi kimia, yaitu antara miosin dan aktin, aksi potensial oleh kalsium ya, serta protein troponin dan tropomiosin. Kalsium ketika dilepaskan dari retikulum sarkoplasma ya, dia akan bergabung dengan troponin untuk jadinya ya pastinya menjadi kontraksi otot ya, dan juga mengubah posisi sehingga tropomiosin yang akan menjauh untuk membuat jalan bagi miosin, dia akan berinteraksi dengan aktin. Jadi ketika kalsium ini tetap berada dalam retikulum sarkoplasma, itu tidak akan terjadi kontraksi otot atau otot sedang istirahat atau dalam keadaan santai. Ada lagi kalau kalian ingat pada histologi adanya satu motor unit ya, atau satu sabut saraf, yaitu bersama seluruh sabut otot ya yang dilayani. Sepertinya ada neuromuscular junction ya, dia merupakan daerah perlekatan antara ujung serat saraf motorik dengan ujung serat otot kerangka. Jadi adanya motor end plate yang mungkin juga kalian masih ingat. Motor end plate itu adalah akhiran sabut saraf ya, akson motorik dengan ujung bercabang-cabang dan berhubungan erat dengan sarkolema. Biasanya kalau aspek klinik, mungkin nanti kalian akan bahasnya sudah masuk klinisi banyak sekali nama-nama penyakit jadi ya. Kalau myasthenia gravis atau MG ya, itu adalah penyakit autoimun pastinya. Jadi kemungkinan kesembuhannya sangat susah. Jadi kita hanya pemberian obat ya yang membuat dia bertahan. Jadi penyakit autoimun akan mengalami kelemahan hebat jaringan otot. Jadi lama-lama tuh ototnya akan lemas. Itu biasanya disebabkan karena hambatan pada reseptor asetilkolin ya oleh antibiotik. Jadi lama-kelamaan ya pastinya akan berkurang neuromuscular junction. Ada juga muscle spindle atau neuromuscular spindle, merupakan reseptor ya untuk otot. Misalnya ciri-cirinya bentuk skoci, mempunyai selubung jaringan ikat, berupa bentukan juga ya, ada bentukan yang masih ingat berisi cairan limf, sabut otot intravusal, ada saraf eferen dan eferen ya, dengan akhiran sensorik dan juga ada yang dengan akhiran motorik. Otot bergaris bisa mengalami regenerasi, jadi adanya nantinya akan penambahan sel otot baru untuk mengganti sel-sel otot yang telah rusak ya. Tapi biasanya sedikit sekali terjadi setelah lahir dan biasanya sel-sel otot bergaris itu akan hanya diganti oleh jaringan ikat. Nah, otot yang kedua adalah otot polos, itu banyak ditemukan di organ visceral, jadi bagian kontraktil saluran cerna ya, biasanya yang pada pertengahan esofagus sampai anus. Bisa juga sistem reproduksi, pernafasan, sistem urinalisis, pembuluh darah, pembuluh limf ya. Juga pada kulit dan juga pada iris dan korpus hilaris mata. Otot polos ini berperan mengatur dan mempertahankan garis tengah lumen dari viscera berongga. Bentuknya selnya berbentuk usiform, jadi seperti skoci ya. Terdapat pelebaran di tengah dan kedua ujungnya runcing. Kalau pada kapiler darah ukurannya kurang lebih 20 ya milimikron, masa kehamilan juga dapat membesar sehingga jumlahnya bertambah banyak. Misalnya intinya tunggal yang terletak di pusat. Nah, bagaimana untuk pertumbuhannya atau regenerasinya? Itu tergantung ya dari masing-masing letaknya ya. Jadi pada iris itu berasal dari ectoderm, itu melalui sel yang bernama myoepitel. Sebagian besar juga berasal dari sel mesenkim, biasanya pada kelenjar saliva ya atau air liur, kelenjar keringat dan kelenjar lakrima. Dan ukuran sel otot polos ini dapat membesar, biasanya karena faktor normalnya ya, faktor fisiologis itu pada uterus masa kehamilan, pastinya akan membesar. Tapi kalau pada yang penyakit yang patologi, biasanya otot polos ini akan membesar pada arteriol, pembuluh darah ya, pada penyakit hipertensi. Sel otot polos juga dapat membelah dengan cara mitosis ya, pembelahan sel. Pesarafannya otot polos, mungkin tadi sudah dijelaskan anatomi, itu saraf autonom, itu saraf eferen itu dari simpatis dan parasimpatis. Jadi otot polos yang multi unit memiliki persarafan yang luas dan terdapat saraf terminal, biasanya pada arteri besar, iris, dan ductus nefren. Sedangkan otot polos yang sedikit ujung saraf terminal relatif lambat,
dan pada organ visceral dan pembuluh darah kecil. Otot yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung ini ditemukan di lapisan tengah dari dinding jantung ya, yang mempunyai cabang yang kalian sudah sangat kenal yaitu diskus intercalaris ya. Otot jantung ini berkontraksi secara refleks dan apabila dirangsang reaksi yang muncul adalah berjalan lambat. Berperan sebagai pompa darah, itu untuk pengaliran ke seluruh tubuh ya. Saya pernah belajar dulu ada sistem pembuluh darah, bagaimana dia memompa ke seluruh tubuh dari jantung hingga seluruh tubuh pun ke jantung. Dan seumur hidupnya selalu bekerja ya. Jantung kita tidak pernah berhenti, meskipun kita dalam keadaan istirahat, tidur maupun pingsan ya, bahkan koma pun selama jantungnya masih bisa untuk berfungsi ya, dia pasti juga akan terus-menerus bekerja. Strukturnya selnya silindris, serabut luritnya pendek, dan ada cabangnya ya saling terhubung. Ada 1-2 inti juga pada sarkoplasma. Terus juga jika kontraksi, jantung itu pastinya akan mengucuk dan darah akan diedarkan ke seluruh tubuh. Yang akan relaksasi, jantung mengembang dan darah kembali mengalir ke jantung. Nah ini kalau regenerasi, pastinya jantung tidak bisa ini ya mengalami regenerasi ya. Biasanya juga hanya dengan cara hipertrofi ya, tanpa hiperplasia mengalami pembesaran. Biasanya sabut atau sel otot yang rusak diganti dengan jaringan ikat. Jadi bila terlalu banyak sel yang mati, dinding jantungnya bisa bocor. Sehingga disebut dengan tamponade jantung. Oke, mungkin kalau sampai jantung dulu, otot, maaf, itu ada yang mau ditanyakan? Belum ada, dokter. Oke, sekarang kita masuk pada jaringan ya, pada tulang, karena ini adalah muskuloskeletal, khususnya tentang otot dan jaringan tulang ya. Kalau jaringan tulang rawan, selnya ini sudah pasti ingat juga, yaitu ada kondroblast dengan kondrosit ya. Tapi yang lebih kita utamakan kalau pada tulang rawan itu adalah kondrosit, yang fungsinya akan mempertahankan matriks dari tulang rawan. Dan sel-sel tulang rawan ini yang dapat berubah menjadi tumor jinak ya, misalnya atau kondroma atau ganas ya, kondrosarkoma. Ada juga lapisannya, yaitu prekondrium adalah lapisan jaringan ikat padat, lapisan dari tulang rawan ya, tidak teratur dan memiliki vaskularisasi. Tidak terdapat pada tulang rawan hialin di permukaan sendi dan pada tulang rawan bersabut. Mungkin juga kalian masih ingat kalau perikondrium ini adalah lapisan fibrus dan kondrogenik ya. Yang paling luar adalah fibrus yang hanya terdiri jaringan ikat padat. Kalau kondrogenik jaringan ikatnya lebih kendor ya, dan sudah mulai ada sel-sel dari kondrogeniknya. Nanti kelamaan ya, ketika sel yang paling muda kondrogenik menjadi kondroblas sehingga nanti akhirnya menjadi kondrosit. Jadi semakin ke tengah dia akan jadi semakin tua, disebut dengan kondrosit. Ya ini ya secara gambarannya aja, yang kalian masih ingat adalah lapisannya pada lapisan jaringan tulang rawan. Nah, pertumbuhan tulang rawan itu adanya pertumbuhan intersesial dan pertumbuhan absosional. Kalau pada intersensial, kondrositnya tuh membelah secara mitosis ya, jadi mengalami pembelahan sel ya. Kalau masih ingat pastinya mitosis ada 4 ya, yang seperti profase, metafase, anafase ya. Sedangkan pertumbuhan apopsisional itu sel perikondrianya akan mengalami berdiferensiasi. Kedua pertumbuhan tulang ini memiliki persamaan, yaitu kondrosit yang baru terbentuk itu akan memproduksi serat kolagen ya dan substansi dasar. Pertumbuhan intersesial hanya terjadi pada tahap awal pembentukan tulang rawan. Ketika tulang rawan mulai terbentuk ya dari dalam dan lempeng efisis tulang panjang serta tulang rawan sendi. Pertumbuhan intersesial yang terjadi pada lempeng epifisis, tulang epifisis ya, itu berperan penting untuk menambah panjang dan menyediakan model tulang rawan untuk penulangan endokondra. Tapi ini tetap dipengaruhi oleh hormon seks ya, biasanya yaitu kalau laki-laki memang bisa akan mengalami pertumbuhannya lebih tinggi daripada perempuan. Jenis tulang rawan kalau bergantung dari bahan antar selnya, itu ada tulang rawan hialin. Hialin itu disebut kaca ya, yang dari bahasa Yunani-nya hialos. Keadaannya segar, bisa terlihat sebagai massa putih kebiruan ya, yang transparan.
Biasanya pada sendi-sendi dapat bergerak seperti hidung, laring, trakea, dan bronki ya, dan matriksnya homogen dan berwarna biru basofil. Kalau tulang lawan elastis, nadanya segar tanpa kekuningan, selnya juga mengandung lebih sedikit lemak dan glikogen ya. Kalau elastis, ya kita tahu pada daun telinga, dinding MAE ya, pada umumnya pada telinga sih ya, tuba auditiva sama epiglotis. Di sini banyak serat kolagen dan elastis, dan sifatnya tebal, penyebaran seratnya bervariasi dan lebih kasar. Pertumbuhannya tadi, dia bisa secara interstisial dan aporsional. Kalau tulang rawan bersabut ini yang paling kalian juga banyak tahu yaitu adalah merupakan tulang rawan bersabut ya yang pada diskus intervertebralis pada tulang belakang ya juga pada bisa fisis pubis dan pada incision tendon pada tulang. Biasanya putih kuat tapi dia tidak memiliki lapisan tulang rawannya ya jadi tidak ada perikondrium, selnya tidak banyak dan terdapat satu atau berkelompok dan matriks kolagennya bersifat kasar. Jaringan tulang sendiri kita tahu ada tiga ya, osteoblast, osteosit, dan osteoklas. Osteoblast banyak ditemukan pada permukaan jaringan tulang, jadi yang terutama yang sudah mengalami pertumbuhan ya, jadi itu cenderungnya pada bagian atas ini yang kalian tahu mengalami pertumbuhan berperan dalam pembentukan matriks tulang. Tersusun dalam selapis, hanya satu lapis, bisa bentuknya kuboid atau silindris, ada terdapat inti di puncak sel, dan kompleks Golgi ya terletak di bagian basal. Sitoplasmanya basofil sehingga berwarna kebiruan dan terdapat banyak ribu nukleoprotein. Ini merupakan untuk aktivitas dari sintesis protein ya. Osteoblast ini juga mengandung lisosom, jadi yang berperan dalam produksi, sekresi, dan dia juga akan mengendapkan osteoid, yaitu komponen dari organis matriks tulang ya, seperti kolagen tipe 1, proteoglikan, dan glikoprotein. Ya, pada bagian atas ini ya, untuk gambarnya. Osteosit, kalau udah ada osteosit, ini adalah komponen utama penyusun tulang dengan fungsi utamanya adalah mempertahankan matriks tulang. Biasanya kalau pada sediaan gosok itu maksudnya yang berwarna putih ya. Kalau kalian lihat di preparat sediaan gosok warna putih, osteosit itu akan tampak gempeng dan dia sebenarnya akan memiliki tonjolan bercabang yang berasal dari lakuna dalam kanalikuli dari tempat osteosit berada. Ini yang pada tulang dewasa ya. Ujung tonjolan yang saling berdekatan akan dihubungkan dengan gap junction sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ion antar osteosit yang berdekatan. Osteosit mampu menjadi sel osteoprogenitor saat terlepas dari lakuna, yang nantinya suatu saat akan berubah kembali menjadi osteosit atau osteoklas. Osteosit juga merupakan sel yang jangka hidupnya cukup panjang ya, kalau pada osteosit ini. Ya, dia berada di dalam lakuna ya. Ada juga osteoklas, yaitu sel multinukleat, ukurannya sangat besar menjadi ciri khasnya, kurang lebih 20-100 ya, dan jumlah intinya juga mencapai 50 buah. Peran dari osteoklas ini sebagai sel fagosit tulang. Jadi terbentuk dari kumpulan sel monosit atau makrofag ya, biasanya tersusun berderet, dan juga berperan dalam perbaikan tulang bersamaan dengan osteoblas. Di sini kalian masih ingat juga ada lakuna hosip, yaitu lekukannya ya. Jadi letak osteoklas selalu berada pada lekukan dari jaringan tulang yang memiliki peran dalam resorpsi tulang. Sebenarnya kalau dilihat lagi dengan menggunakan mikroskop elektron, dia mikroskop lebih canggih ya, tampak osteosit itu sebetulnya memiliki mikrofili halus ya, yang membentuk batas background disebut ruffled border. Dan pada keadaan persiapan dekalsifikasi tulang, osteoklas biasanya akan tampak menyusut dan terpisah dari permukaan tulang. Resorpsi tulang oleh osteoklas saat remodeling pada waktu pemulihan ya, membentukkan kembali itu akan menghasilkan respon dari pertumbuhan atau perubahan tekanan mekanik pada tulang. Dan osteoklas juga ini berperan dalam menjaga homeostatis darah untuk jangka panjang. Sebenarnya ada lagi satu tulang eh, selain osteoblast, osteosit dengan osteoklas itu ada namanya osteoprogenitor cell. Apa kemarin di BPD mungkin kalian tidak dapat karena sebelumnya tidak bisa kelihatan ya karena saat ini cepat dia akan berubah menjadi osteoblast ataupun osteoklas ya. Jadi osteoprogenitor cell ini atau sel osteogeni terletak di permukaan jaringan tulang
Jadi tepatnya di periosteum dalam ya dan endosteum, jadi lapisan tulang dewasa. Karena selama tulang mengalami pertumbuhan, sel osteoprogenitif ini aktif dan melakukan pembelahan. Jadi saya katakan tadi, dia kadang memproduksi sel osteoblast untuk membentuk tulang. Tapi ketika terjadi pengeroposan tulang, sel osteoprogenitor ini dia akan memproduksi osteoklas. Jenis jaringan tulang kalau yang primer, jadi kalau pada awal pembentukan ya, kalau atau juga kita bilang remodeling tulang ya. Jadi tulang yang tumbuh pastinya tulang muda ya atau primer, ya pastinya nanti akan digantung oleh tulang sekunder. Tulang primer ini sendiri mengandung serabut kolagen irreguler. Dia tersusun seperti anyaman pada osteoidnya, dan terbentuk saat osteoblast membentuk osteosit dengan cepat. Jadi misalnya kalau pembentukan tulang pada bayi ya, biasanya juga tuh prosesnya pada tulang primer dan remodeling tulang kalau misalnya karena keadaan patologis ya, trauma, fraktur ya seperti itu. Tulang primer ini mengandung sedikit mineral sehingga mudah ditembus oleh sinar X ya saat pemeriksaan radiologi dan mengandung lebih banyak osteosit daripada tulang sekunder. Tulang sekunder bersifat lebih kuat dan resilient sehingga banyak ditemukan pada tulang orang dewasa yang sehat. Kalau yang sekunder itu sebetulnya hampir sama kok sudah menjadi tulang dewasa ya. Jadi tersusun atas serat kolagen yang tersusun paralel pada lapisan lamel-lamel itu ya yang mengelilingi dengan tebalnya 3 sampai 7. Pada setiap lamela itu serat kolagen tersusun sejajar dan mengelilingi konsentris saluran tengah, yaitu kanalis Havers, di mana mengandung pembuluh darah, serat saraf, jaringan ikat, itu yang disebut semuanya sistem Havers itu ya. Itu adalah jaringan tulang sekunder, jadi di mana dikelilingi deposit substansi amorf berupa matriks mineral dan beberapa serat kolagen. Kalau pada lamel Havers ya, jadi lakula ini mengandung osteosit yang di dalamnya di antara atau di dalam lamel. Jadi setiap lamel itu tersusun sejajar serat kolagen yang mengelilingi sumbu sistem Havers atau osteon. Namun yang berada di dekat lamela dia akan tersusunnya menyilang. Struktur tulang pun juga ada dua struktur ya, seperti tulang spongiosa atau spong bone ya atau callus bone. Jadi terdiri atas trabekula. Mungkin kalau kalian ingat pada waktu lalu adalah trabekula tulang muda. Ya, itu berarti ada termasuk tulang dari spongiosa. Itu mengandung osteosit yang terletak dalam laguna. Trabekula tersusun atas kumpulan lamela yang lagunanya terdapat osteosit dan sistem kanalikuli. Tulang spongiosa ini tampak biasanya pada masa remodeling ya karena fraktur dan pada perkembangan tulang yang cepat. Jadi yang disebut oleh woven bone, tulang beranjam itu ya atau tulang berserabut kasar, elevator bone atau kami ini adalah tulang muda. Yang spongiosa ada lagi kompakta. Kalau kompakta ini sudah termasuk di dalamnya adalah tulang dewasa atau jaringan tulang ya. Jadi kalau pada tulang kompakta ini yang merupakan ini ada sabut kolagen halus, ada lamel-lamel, ada sistem Havers, preosteumnya lapisannya tipis, osteoblastnya juga sedikit, osteositnya yang paling banyak karena dia terdapat dalam laguna ya. Osteoklasnya juga sudah jarang, terdapat juga ruang sumsum yang pastinya berisi sumsum tulang. Nah, ini tadi adalah beberapa yang dibahas periosteum ya. Jadi merupakan lapisan yang membungkus permukaan tulang, lapisan fibrosa yang membungkus permukaan tulang, dan tidak terdapat lapisan periosteum pada permukaan sendi. Tersusun atas jaringan ikat padat fibrosa, tervaskularisasi dengan baik. Di sini mungkin juga ada yang ingat ya, kalau lapisan dalamnya ada jaringan ikat kendor yang bernama Sharpe fiber, yaitu merupakan serat kolagen yang masuk ke tulang. Pada orang dewasa, jaringan ikat kendor biasanya membentuk spindle atau disebut sel tadi ya, osteoprogenitor yang akan aktif apabila dia mendapatkan stimulasi. Ya, misalnya pada fraktur tadi ya, jadi akan terjadi stimulasi sehingga lapisan pada orang dewasa itu jaringan ikat kendornya akan membentuk spindle. Endosteum itu adalah lapisan yang dalam, jadi lapisan halus sebagai pembatas rongga sumsum yang meluas sebagai dinding dari sistem kanal tulang kompakta.
yang biasanya tersusun atas juga jaringan ikat retikuler ya, yang memiliki kemampuan osteogenik dan hemopoietik. Prosesnya kalau osifikasi primer tadi juga sama, yang berhubungan dengan primer dalam membentuk tulang pipi, berlangsung dalam membran mesenkim, sehingga kenapa dia berwarna sangat merah, karena dia memiliki banyak pembuluh darah, jadi menjadi sangat vaskuler. Misalnya berlangsung pada jaringan tulang muda ya, atau gambarnya kalian ingat adalah trabekula tulang muda. Itu adalah mulai terbentuk osifikasi primer. Sedangkan kalau osifikasi sekunder ya hanya diperlukan cetakan ya, jadi berupa tulang rawan hialin, itu sudah mulai adalah sekunder. Nah, prosesnya yaitu kalau pada diafisis dan epifisis ya. Jadi kalau diafisis pembentukan periostal bone collar atau precondylar ossification, adanya juga osifikasi sekunder pada model tulang rawan hialin. Jadi pada daerah diafisisnya ya. Kalau daerah epifisis bedanya dia tidak terbentuk periostal bone collar ya. Gampangnya ini yang 10 lapis itu ya, 10 nanti kita akan belajar 10 lapisan juga yang kalian juga pasti ingat. Jadi prosesnya terjadi secara radial. Ini adalah epifisis di diafisisnya ya. Nah, ini adalah zona-zonanya pada epifisial disc. Yang pertama istirahat dengan ciri khasnya kondrositnya kecil-kecil, belum mulai aktif. Yang kedua adalah poliferase, jadi kondrositnya membelah diri. Jadi kelihatan kalau kondrositnya berjejer seperti barisan ya, berbaris. Itu sebenarnya di zona proliferasi, bahan antar selnya sedikit, kondrositnya juga tersusun saling sejajar dari sumbu panjang tulang. Mungkin ini sekedar mengingatkan aja untuk gambarnya ya. Jadi di mana dia adalah kecil yang bagian atas, dengan ini adalah kondrositnya yang mulai sejajar ya. Kalau zona maturasi itu kondrositnya sudah mulai gemuk-gemuk dan besar-besar. Jadi mulai mendekati zona kalsifikasi ya, yang ada kondrositnya sudah mulai besar. Di sini ada karena kaya glikogen dan dia menghasilkan enzim alkalin fosfatase. Sedangkan zona kalsifikasi, dia diendapkan bahan kapur di dalam matriks. Jadi kenapa ini matriksnya terlihat lebih gelap? Itu adalah zona kalsifikasi. Ada juga zona retrogresi, itu kondrositnya sudah mulai hancur, dan sebagian sudah direabsorpsi ya, sudah mulai terbentuk ruang sumsum primer, tampak struktur seperti sarang lebah ya, jadi seperti sarang lebah honeycomb appearance. Dan juga yang terakhir adalah zona osifikasi, di mana sini osteoblastnya sudah mulai memasuki ruang sumsum primer. Dia akan meletakkan diri secara epitelia di tepi sisa-sisa tulang rawan hialin yang hancur. Zona reabsorpsi yaitu terjadi penyerapan jaringan tulang muda yang sudah kuat. Jadi timbul rongga besar yang dikelilingi oleh tulang muda. Ini ya, terbentuk ruang sumsum sekunder yang dikelilingi oleh tulang-tulang muda. Jadi akan terjadi kompetisi ya antara pertambahan tulang model tulang rawan dengan proses osifikasi yang makin luas. Sehingga itulah kenapa tulang menjadi bertambah panjang ya. Jadi karena selain adanya pertambahan tulang dari model tulang rawannya, dengan juga adanya proses osifikasi, proses pembentukan tulang yang lama-kelamaan semakin luas inilah yang membuat tulang bertambah panjang. Jika proses pertumbuhan memanjang dari tulang sudah berhenti, jadi sudah maksimalnya ya tinggi badan seseorang, maka epiphyseal disc ini akan menjadi jaringan tulang semuanya. Jadi ini kurang lebih histofisiologinya ya, seseorang yang kekurangan vitamin D pastinya kalsiumnya penyerapannya berkurang, tidak ada fosfat darahnya berkurang, pengapuran matrisnya terganggu, epiphyseal disc-nya tebal dan tak teratap. Mungkin nanti akan lebih jelaskan lagi ya penyakit-penyakit biasanya penyebab kekurangan dari penyerapan kalsium ya bisa rakitis pada anak atau osteomalacia pada dewasa ya. Kekurangan vitamin C pun juga sebenarnya juga bisa terjadi ya. Kualitas tulangnya bisa jelek, pembentukan organik matriknya terganggu dan sabut kolagennya terganggu disebut skurve ya.
Juga dengan vitamin A, osteoblasnya pun juga bisa terganggu, sehingga tetap, kecepatan pertumbuhan tulang pun bisa terhambat. Kalau seseorang juga kekurangan ini ya, vitamin-vitamin yang diperlukan. Dari saya katakan tetap kita dipengaruhi oleh seks hormon. Jadi pada wanita biasanya akan lebih cepat penutupan dari epiphyseal disc-nya, sehingga laki-laki memperlambat penutupan. Tapi tetap ini memang dipengaruhi oleh faktor genetik ya. Jadi terjadi perbedaan yang bermakna antara tinggi badan laki-laki dan perempuan. Oke, kita masuk dengan persendian. Kalau persendian itu ada 3, yaitu ada sinemosis atau persendian fibrosa ya. Di sini bila dihubungkan oleh jaringan ikat fibrus, misalnya pada sutura, sendi radioulnaris ya, pada lengan, gomfosis antara gigi. Pergerakannya di sini hanya sedikit, dan pada gigi itu nama khususnya juga kalian tahu adalah gomfosis ya. Kalau yang sinkondrosis atau persendian tulang rawan, jadi bila dihubungkan oleh tulang rawan ya, pergerakannya juga sedikit, terletak pada epiphyseal disc ya, jadi yang tidak permanen. Simfisis pubis oleh tulang rawan fibros, maniobriosternalis dan antara dua korpus vertebra. Jadi dihubungkan oleh diskus intervertebralis ya, yang seperti cakram. Jadi kalau biasanya diskus intervertebralis ini melemah, nukleus pulposusnya ini pada bagian tengah ini ya, itu akan menonjol keluar sehingga akan menekan saraf terjadi hernia nukleus pulposus. Ini saya rasa nanti kalian di klinisi pasti akan lebih diajari ya apa itu HNP, itu penyakit yang nanti pasti kalian banyak temukan ya ketika kalian jadi seorang dokter antara HNP atau LBP nanti kalian bisa belajar apa yang menjadi perbedaan ya sebenarnya hampir karena nyeri maksudnya gini, gejalanya sebenarnya hampir sama ya pada daerah pinggang. Nah, itu kalian nanti bisa lihat lebih dalam bagaimana untuk HNP. Di sini bisa terjadi nyeri, bahkan sampai mengalami kelumpuhan kalau pada HNP ya. Biasanya pada partus yang sulit, jadi ketika mengeden terlalu ini ya, karena susah dia mengeden terlalu berlebihan, atau persembilian antara kedua tulang sifisis itu juga dapat robek, sehingga dia dapat menyebabkan HNP. Ada juga sinustosis, yaitu bila dihubungkan oleh tulang. Jadi yang biasanya pada sinismosis yang mengalami penulangan ya dari sutura orang tua, dan sikondrosis yang mengalami penulangan epiphyseal disc yang telah menjadi epiphyseal line. Ada juga diatrosis atau persendian sinovial, jadi pergerakannya lebih bebas ya, ini pada daerah lutut yang kalian sudah sangat tahu. Mempunyai kapsula persendian, tidak kapsulnya ya persendian. Ada tulang rawan sendi yang melapisi permukaan tulang. Di sini terdapat membrana sinovial dan cairan sinovial. Membrana cairan sinovial ini yang menghasilkan cairan sinovial ya, yang fungsinya melumasi sendi. Ya, kalau orang bilang, orang awam nanti kalian bisa temukan itu istilahnya kayak olinya ya, yang melumasi sendi dan memberi nutrisi untuk tulang rawan sendi. Dan di sini terdapat banyak sel-sel sinovial, ada derivat perikondrium dan mempunyai villi, pastinya untuk memperluas permukaan, jadi untuk mempermudah gerakan. Ya, ini secara keseluruhan kalau secara gambaran histologinya ya. Larawan sendi melapisi ujung tulang, tidak dilapisi oleh perikondrium karena telah berubah jadi kantong yang berlipat-lipat. Berlipat-lipat, jadi dari membrana sinovial. Kalau nanti kita lihat bicara tentang sendi ini, biasanya nanti klinisinya yang kalian akan dapatkan pastinya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan randa sendi ya, artritis bisa osteoartritis ya, bisa rheumatic arthritis, bisa gout arthritis, yang intinya sebenarnya hampir sama, yaitu mengalami radang yang terjadi pada sendi. Jadi kalau artritis osteoartritis itu biasanya umumnya, tapi tidak selalu ya, biasanya pada orang tua, jadi terjadi pengapuran pada tulang rawan sendinya. Kenapa tercenderungnya pada orang tua? Karena biasanya produksi cairan sinovialnya juga berkurang. Sendi menjadi kaku. Tapi zaman sekarang ini bisa juga terjadi pada anak muda yang aktivitas olahraganya terlalu berlebihan ya, dia mungkin sehari beberapa kali terlalu berat
itu juga lama-lama bisa menggigis juga ya, jadinya bisa menjadi berkurang juga. Gout arthritis yang kita tahu pastinya karena asam urat ya, jadi ada penumpukan banyak kristal asam urat sehingga dia merusak dari kerusakan tulang rawan sendi. Sehingga menyebabkan kristal-kristal tajam yang pastinya ketika datang ke kita ya sebagai seorang dokter tuh akan jadinya biasanya pasti keluhannya juga nyeri. Ada juga rheumatoid arthritis, ini adalah suatu penyakit autoimun ya, pastinya. Jadi yang sama rata-rata yang penyakit autoimun, kesembuhannya juga cukup lumayan agak susah. Jadi ada pembengkakan pada membrana sinovial, ada kerusakan tulang rawan sendi, sama juga menyebabkan kaku sendi, dan biasanya sering pada jari. Ya ini nanti secara PA-nya dapat ya patologi anatominya nanti akan ditunjukkan bagaimana sih gambaran dari peradangan sendi ya. Di kurang lebihnya ada sinovialnya dari hiperplasia dan ada limfoplasmatik infiltrat ya. Ini merah-merah seperti ini sih di infiltrat, limfoplasmatik. Itu pada rheumatoid arthritis. Tapi nanti kalian akan lebih dapat di patologi anatomi ya. Ada juga bursitis, jadi sendinya yang besar, mempunyai bursa, kantong-kantong yang terletak dari ekstrakapsuler. Jadi sama kalau bursanya juga mengalami peradangan, itulah yang disebut bursitis. Ya mungkin tidak terlalu banyak sih ya, memang kalau histologi ya Dek, hanya otot dengan tulang. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada, dokter. Udah, oke. Kalau nggak ada mungkin bisa sama ya, ini minta tolong difoto ya. Minta tolong semua on cam. Baik, untuk teman-teman bisa segera open cam ya. Oke, dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Untuk teman-teman yang belum on cam, tolong segera on cam ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, minta tolong ini nanti dikirim ke Mas Yerda juga ya. Baik, dokter. Oke, terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Selamat siang ya adik-adik ya. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih, dokter.